Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daria Apriani, saya dari Manajemen 19G. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama, penerapan metode tren dan variasi musim pada usaha warung makan Ibu Neng. Pembagian tugas dalam kelompok. Amelia Mustika, tugas yang dikerjakan yaitu mengumpulkan data pada tanggal 25 Februari 2020. Ayang Maubi Yuliani Makmur mengumpulkan data pada tanggal 26 Februari 2020 dan mengumpulkan data pada tanggal 6 Maret 2020. Dari Apriani, tugas yang dikerjakan yaitu mengerjakan perhitungan tren menggunakan metode semi rata-rata. Mengerjakan perhitungan tren menggunakan metode kuadrat terkecil. Mengerjakan penentuan metode terbaik. Mempresentasikan dari slide 1 sampai dengan slide 6 dan slide 10 sampai dengan slide 11 dan mengumpulkan data tanggal 7 Maret 2020. Dika Andini, tugas yang dikerjakan yaitu mengedit hasil presentasi ke PowerPoint, mengupload ke YouTube dan mengumpulkan data tanggal 27 Februari 2020. Firly Masturoh, tugas yang dikerjakan yaitu mengumpulkan data tanggal 28 Februari 2020 dan mengumpulkan data tanggal 9 Maret 2020. Selanjutnya, pembagian tugas dalam kelompok yaitu Indina Ayu Lestari. Tugas yang dikerjakan yaitu membuat PowerPoint slide 1 sampai dengan slide 5. Mengerjakan indeks musim menggunakan metode rata-rata dengan tren. Dan mengumpulkan data tanggal 29 Februari 2020. Risti Regista, tugas yang dikerjakan yaitu mengumpulkan data tanggal 1 Maret 2020. Rohimah, tugas yang dikerjakan yaitu mempresentasikan slide 7 sampai dengan slide 9. Membuat kesimpulan dan mengumpulkan data tanggal 2 Maret 2020. Sinta Rodatul Maida, tugas yang dikerjakan yaitu membuat tujuan, membuat PowerPoint dari slide 6 sampai dengan slide 11, mengedit dan merevisi PowerPoint, dan mengumpulkan data tanggal 3 Maret 2020. Sita Sania, tugas yang dikerjakan yaitu mengumpulkan data tanggal 4 Maret 2020 dan mengumpulkan data tanggal 8 Maret 2020. Alfira Azahra, tugas yang dikerjakan yaitu mengumpulkan data pada tanggal 5 Maret 2020. Tujuannya yaitu A. Mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data observasi warung makan Ibu Neng. B. Meramalkan pendapatan usaha warung makan Ibu Neng pada tanggal 10 Maret 2020. C. Mengetahui indeks musim pada periode 25 Februari sampai 9 Maret 2020. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, di sini saya ingin memberitahukan pengertian tren. Tren yaitu suatu kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari waktu dan nilainya cukup rata. Dikarenakan data hasil observasi saya genap, maka di sini saya menggunakan metode semi rata-rata genap. Di sini saya sudah membagi data menjadi dua bagian. K1 yaitu hari ke-1 sampai hari ke-7 dengan data tengahnya berada di hari ke-4. K2 dimulai dari hari ke-8 sampai hari ke-14 dengan data tengahnya berada di hari ke-11. Kemudian kita hitung rata-ratanya. K1 rata-ratanya adalah 100 ditambah 100 ditambah 110 ditambah 130 ditambah 130 ditambah 145 ditambah 145 dirata-ratakan dibagi 6 menjadi 122,85. Demikian juga dengan K2 dirata-ratakan menghasilkan 167,14. Kita tentukan hari dasar K1. Hari dasar K1 berada di hari keempat
Kemudian ketika menentukan hari dasar atau kode hari dasar yang sebelumnya kita pakai minus. Makin jauh berarti minusnya makin jauh juga. Yang setelahnya menjadi positif. Jika tidak ada tandanya berarti itu positif. Ini memudahkan untuk meramalkan nanti kalau hari ke-15 bisa saja menggunakan hari dasar keempat, maka dia posisinya berada di hari ke-11. Dan apabila menggunakan hari dasar ke-11, maka posisi hari ke-15 berada di hari keempat. Kemudian kita hitung B-nya. B adalah rata-rata K2 dikurangi K1 dibagi dengan hari dasar K2 dikurangi hari dasar K1. Di mana di sini 167,14 dikurangi 122,85 dibagi 11 dikurangi 4. Sehingga didapat B sama dengan 6,32. Karena kita memiliki persamaan Y aksen A plus BX, maka kita menggunakan hari keempat. Maka gunakanlah rata-rata K1 untuk A-nya, sedangkan untuk nilai B-nya yaitu 6,32 dan X-nya adalah hari yang akan diramalkan kita selanjutnya. Sehingga kita ketahui aksen hari keempat sama dengan 122,85 ditambah 6,32 X. Sedangkan Y aksen hari dasar ke-11 sama dengan 167,14 ditambah 6,32 X. Ini adalah contohnya. Ini menggunakan hari dasar keempat. Sehingga apabila kita ingin meramalkan hari dasar ke-15, berapa jumlah pelanggannya, bisa, atau kita ingin tahu berapa sih pelanggan di hari ke-15, maka Y aksennya adalah 122,85 ditambah 6,32 dan di sini X-nya adalah 11. Dapatlah hasilnya adalah 192. Jadi diperkirakan pada waktu itu jumlah pelanggan warung makan Ibu Neng hari dasar ke-15 sebanyak 192. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan hari dasar ke-11? Berarti hari ke-15 itu posisinya ada di titik 4. Maka mudah saja X-nya adalah 4. Maka Y aksen sama dengan 167,14 ditambah 6,32 X, dimana di sini X-nya adalah 4. Jadi Y aksen sama dengan 167,14 ditambah 6,32 dikali 4, sehingga dapatlah hasilnya adalah Y aksen sama dengan 192. Jadi diramalkan hari dasar ke-15 banyak 192. Jadi pada waktu itu jumlah pelanggan warung makan Ibu Neng adalah sebanyak 192. Kemudian di sini saya akan membahas metode tren yang kedua, yaitu metode kuadrat terkecil. Dikarenakan data hasil observasi kelompok saya genap, maka saya menggunakan metode kuadrat terkecil genap. Kalau datanya genap, kita tidak menemukan hari dasar yang ada di tengah, maka tidak bisa lagi kita menggunakan nilai 0. Jadi nanti datanya dibagi menjadi 2. Karena data hasil observasi kelompok saya ada 14, maka kita bagi 2 saja, jadi 7.
Hari ke-1 sampai hari ke-7 itu kelompok 1. Kemudian hari ke-8 sampai hari ke-14 itu kelompok 2. Kemudian pakailah plus minus. Yang hari dasarnya besar tadi, maka dia plus semuanya. Sedangkan kelompok pertamanya minus semuanya. Di sini kan hari ke-7 minus 0,5 dan hari ke-8 plus 0,5. Mengapa tidak min 1 atau plus 1? Kalau plus 1 min 1, selisihnya kan 2. Padahal perbedaannya hari ke-7 dan hari ke-8 itu hanya 1 hari. Sedangkan kalau di hari ke-7 minus 0,5 dan di hari ke-8 plus 0,5, selisihnya adalah 1 hari. Sehingga pakailah plus minus 0,5 untuk yang di tengah-tengah. Selanjutnya, jumlahkan semua data pelanggan. 100 ditambah 100 ditambah 110 dan seterusnya. Sehingga menghasilkan sigma Y sama dengan 2030. Cara menghitung Y dikali X, maka data pelanggan dikali X atau hari. Misalnya, 100 dikali minus 6,5 maka hasilnya minus 650. Kemudian 100 dikali minus 5,5 hasilnya minus 550 dan seterusnya, yang menghasilkan sigma XY sama dengan 1480. Selanjutnya, untuk X kuadrat didapat dari hasil Y dikali X dipangkatkan 2, sehingga menghasilkan sigma X pangkat 2 sama dengan 227,5, di mana nilai A sama dengan sigma Y dibagi N, sama dengan 2030 dibagi 14 sama dengan 145. Dan nilai B sama dengan sigma YX dibagi sigma X kuadrat sama dengan 1480 dibagi 227,5 sama dengan 6,50. Jadi persamaan tren Y aksen sama dengan 145 ditambah 6,50 X. Jadi kesimpulan dari presentasi di atas yaitu A. Metode tren yang paling sesuai adalah metode semi kuadrat terkecil. B. Persamaan tren Y aksen sama dengan 145 ditambah 6,50 X. C. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata dengan tren, indeks musim rendah terdapat pada hari kedua, 3, 11, dan hari ke-14. D. Indeks setelah perhitungan musim tinggi terdapat pada hari ke-4, 6, 7, 9, dan hari ke-12. Terima kasih.